Shalom, umat terkasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki peribadahan tutup tahun. Namun, ada beberapa warta lisan untuk kita sekalian. Ucapan terima kasih. Kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak Priska Panca Yunianto. Segenap anggota jemaat GKI Sepanjang dan simpatisan mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kebaktian awal tahun 1 Januari 2022. Marilah kita bersama-sama membuka tahun dengan beribadah bersama-sama dengan mengikuti ibadah yang ditayangkan oleh Sinode GKI melalui kanal YouTube KB GKI. Dalam kebaktian ini, anggota jemaat dan simpatisan diajak untuk memberikan persembahan awal tahun. Persembahan awal tahun dikirimkan melalui rekening gereja atau dapat dengan metode QR dengan kode 22. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri dalam ibadah. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tak pernah pudar. Kami datang ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang pakai masker justru menjadi keharusan, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan dan menyebalkan. Ah, Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Dampak pandemi ada beragam. Rasanya pun bermacam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja, sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan, hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan.
Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Terang yang menuntun dan menyelamatkan, walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa. Maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap cobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai siarah kehidupan yang mendewasakan dan makin merindukan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan, kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ayat 1 menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kesusahan dan kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun percayalah, terang kasih-Nya adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, kasih, dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah dalam iman dan meminta. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Silakan untuk duduk. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama akan belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya setiap firman yang disampaikan adalah kebenaran daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan berfirman dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini akan diambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Yang demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang
dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, puji Tuhan ya, dalam kondisi baik semuanya. Apalagi malam hari ini kita akan bersama-sama segera mengakhiri tahun 2021. Dan di penghujung tahun ini tentunya banyak kisah, banyak pengalaman, banyak juga pengembaraan hidup yang sudah kita lalui. Kurang lebih 365 hari ya kita sudah melalui pengembaraan hidup kita pada saat ini. Bagaimana Tuhan menuntun kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Tetapi mari kita coba melihat ya, flashback ke belakang. Pada saat ketika kita mau memasuki tahun 2021, tentunya di awal-awal tahun ini, ketika kita mencoba memandang ke depan, melihat ke depan, itu serasa kita melihat sebuah kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang belum nampak. Ya. Demikian juga ketika kita akan memasuki hal yang sama ya di tahun 2022 ini. Tahun 2021 sudah kita lalui bersama dan kita melihat seperti tadi yang saya katakan di awal, banyak hal-hal yang mungkin mengejutkan kita atau boleh dikatakan surprise ya, yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita di tahun 2022 nanti? Sekali lagi, ini masih samar, bahkan tidak tampak sama sekali. Masih kelihatan gelap, kita masih berada di dalam sebuah kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang kegelapan ya, coba kita membayangkan sebentar ya, kita menghayati sebentar, ketika situasi di tempat kita gelap, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti merasa tidak nyaman ya, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Karena kita tidak bisa melihat apapun. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara
boleh sebentar, sejenak memejamkan mata, mungkin beberapa detik saja. Sudah ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita memejamkan mata tadi, kurang lebih seperti itulah kondisi seseorang berada dalam kegelapan. Ya kita mungkin bisa membayangkan ya orang yang mengalami difabel, mungkin mengalami kebutaan, mereka tidak bisa melihat seumur hidupnya. Situasi seperti itulah yang dirasakan ketika kita dalam kegelapan. Nah kemudian ketika dalam situasi gelap, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri? Ataukah kita akan melakukan sesuatu? Ya, ini contoh saja. Misalnya di tempat Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ya, kalau siang mungkin nggak seberapa ngefek ya, tetapi kalau pada malam hari itu tiba-tiba terjadi mati lampu. Ya. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara-saudara ini semuanya pasti akan mencari yang namanya sumber terang tadi, sumber cahaya. Untuk apa? Supaya ketika di dalam kegelapan tadi ada sumber cahaya, kita bisa beraktivitas kembali. Ya mungkin ada yang mencoba mencari lilin ya sebagai sumber terang, atau mungkin dengan lampu emergensi ya. Atau juga mungkin bisa menggunakan senter yang ada di handphone kita, karena kan handphone sekarang canggih-canggih ya, ada senternya juga, itu bisa dipakai. Nah ketika kita menemukan titik terang tadi, sumber terang tadi, maka semuanya itu akan jadi beres. Artinya apa? Kita bisa melakukan aktivitas kita dengan normal kembali. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa melangkah. Oh, aku akan ke sana, oh aku akan ke sini. Karena jelas jalannya kelihatan. Berbeda ketika tadi kita belum menemukan terang tadi. Kita akan tertatih-tatih, bahkan mungkin nabrak-nabrak istilahnya begitu ya. Karena nggak kelihatan sama sekali. Tetapi begitu kita menemukan terang tadi, kita akan sekali lagi merasa nyaman ya, merasa enak. Karena kita bisa beraktivitas kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Bacaan Injil kita tadi menjelaskan ya bahwa Yesus dengan sangat lantang mengatakan ya, akulah terang dunia ya. Yesus dengan berani mengatakan akulah terang dunia di depan orang banyak yang saat itu berada di Bait Allah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Bait Allah yang pada saat itu di ayat sebelumnya kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 itu di sana mereka sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, Bapak Ibu Saudara, perayaan Pondok Daun ini ya itu dirayakan oleh umat Israel ya. Mereka sangat percaya, meyakini bahwa hari raya Pondok Daun ini untuk memperingati bagaimana Tuhan menyertai mereka. Lalu apa hubungannya Tuhan Yesus mengatakan terang dengan tradisi hari raya Pondok Daun ini? Mari kita kembali flashback ya. Bagaimana ketika bangsa Israel di dalam sejarahnya, kita tahu ya, memang bangsa Israel ini memperingati beberapa hari raya ya. Ada juga hari raya Paskah, itu adalah perayaan bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir karena sudah dibebaskan oleh Tuhan, itu juga diperingati. Ada juga hari raya Pondok Daun ini. Tetapi pada saat itu sebenarnya hari raya Pondok Daun ini dirayakan bukan hanya pada saat itu mereka itu bersyukur ya atas panen yang bisa mereka nikmati, atas hasil yang melimpah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tetapi ada makna, ada spirit yang lebih dalam daripada itu, yaitu bagaimana ketika hari raya Pondok Daun ini mereka mengingat kembali nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel ini,
Mereka berjalan berada di padang gurun selama yang tercatat di Alkitab kurang lebih adalah 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah ke daerah Timur Tengah, jadi saya tidak bisa membayangkan langsung bagaimana ketika di padang gurun itu ketika malam hari. Yang saya tahu sih di jemaat di GKI Sepanjang ini ada Pak Bambang, mungkin Pak Harno ya, itu juga pernah ke sana, mungkin jadi bisa pernah menyampaikan, pernah kesaksian, menceritakan bagaimana kondisi padang gurun itu ketika malam hari. Ya tentunya sangat gelap, jangan dibayangkan seperti sekarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sekarang mungkin banyak cahaya lampu-lampu seperti sekarang ini di sekitar kita, itu nggak masalah. Tetapi ini padang gurun, tidak ada listrik, apalagi zaman itu. Nah tentunya bangsa Israel ini sangat membutuhkan yang namanya terang ya, sangat membutuhkan cahaya untuk bisa menuntun mereka. Nah, dari mana mereka dapatkan? Kalau pun mereka memiliki mungkin semacam api kecil, itu pun belum cukup ya. Tetapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Kita melihat sendiri, kita menyaksikan sendiri bagaimana ketika itu bangsa Israel dituntun dengan yang namanya tiang api. Kalau siang itu tiang awan ya, itu untuk menutupi supaya, karena kan padang gurun itu kalau siang kan sangat panas, tapi kalau malam katanya dingin sekali ya. Dan juga itu sebagai sumber cahaya juga. Jadi sekaligus juga menghangatkan mereka. Nah ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka bisa berjalan ya di padang gurun yang sangat gelap itu, kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada sinar tersebut. Nah kita melihat konteks di sini ya, bahwa terang itu sangat diidentikan dengan Allah sendiri. Bahkan pemazmur sendiri mengatakan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memang sumber terang itu. Maka Bapak Ibu, ketika tadi kita membaca di kitab Injil kita Yohanes tadi, kita melihat ketika mendengar itu, Yesus mengatakan itu, orang-orang Farisi ini sangat marah. Mereka tidak terima ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah terang itu. Mereka nggak terima ya. Kamu itu siapa? Kok ngaku-ngaku kamu itu Allah ya? Ya kita tahu ya, orang Farisi itu kan memang sangat sengit ya, boleh dikatakan sengit, nggak suka sama Yesus. Bagaimana cara menjatuhkan Yesus? Karena memang dengan keberadaan Yesus yang boleh dikatakan ya, Yesus ini banyak pengikutnya, mereka merasa terancam juga. Dan ketika hal itu terjadi ya, kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai sang terang itu tadi ya. Yesus menyatakan dirinya ya, adalah Allah itu bukan hanya dengan sebuah pernyataan kata-kata, akan tetapi dinyatakan melalui sebuah pengalaman iman yang dialami oleh nenek moyang mereka, yaitu bangsa Israel ya. Dan di sini orang Yahudi diajak untuk belajar memperhatikan seluruh pengalaman kehidupan sejarah mereka untuk kemudian dapat mengenali kehadiran Allah melampaui aktivitas ritual perayaan keagamaan. Jadi bukan hanya sekedar ritual keagamaan saja mereka melakukan itu, tetapi lebih daripada itu. Seperti kita pun juga melakukan ritual-ritual ya keagamaan ya. Mungkin Natal, mungkin Paskah ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi pengalaman bagaimana ketika Tuhan menyertai mereka, itu yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, khususnya bangsa Israel ya. Pengalaman iman dalam pengembaraan kehidupan mereka, itulah yang menjadi saksi akan kehadiran Allah. Jadi ketika mereka mengalami sendiri perjalanan iman itu bersama dengan Allah, mereka bisa merasakan ya betapa luar biasanya, betapa hebatnya Tuhan itu.
dengan kekuasaannya yang luar biasa yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel dan orang-orang yang hadir pada saat perayaan Pondok Daun di Bait Allah saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pun bisa belajar dari pengalaman pengembaraan bangsa Israel selama di padang gurun tadi, ya, yang kurang lebih 40 tahun yang tercatat di Alkitab. Bahwa mereka bisa dapat terus berjalan, ya. Dan kegelapan itu tidak bisa menguasai mereka. Karena apa? Karena mereka berjalan mengikuti sang terang itu. Kalau saja misalnya bangsa Israel yang saat itu ikut rombongan tidak mengikuti sang terang itu, pasti mereka, saya yakin, akan kesasar. Karena mereka tidak tahu arah kemana itu. Ya, jadi sang terang ini sekali lagi sebagai penuntun, sebagai arah bagaimana bangsa Israel harus menuju ke satu tempat. Di mana bangsa Israel itu harus berjalan. Ini yang bisa kita lihat, ya, dari kemahakuasaan Allah. Dan ketika kita melihat, ya, sebentar lagi kurang lebih ya 5 jam lagi lah kita akan memasuki yang namanya tahun baru, ya, kita menyebutnya tahun baru, tahun 2022. Mari kita bersama-sama kita bisa memfokuskan diri kepada sang terang, yaitu Kristus. Karena tentunya akan ada banyak hal yang mungkin kita juga akan bisa masuk ke dalam kegelapan tadi, meskipun sudah ada terang. Jadi kita harus hati-hati, ya, bagaimana ketika kita berjalan memasuki tahun yang baru nanti, bisa jadi kita jatuh ke dalam kegelapan atau kita jatuh ke dalam dosa. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 nanti ke depan. Sekali lagi itu masih gelap, itu masih samar-samar, bahkan mungkin nggak kelihatan sama sekali. Meskipun ada banyak yang mengatakan, ya, oh ini anak indigo mengatakan, oh nanti akan terjadi ini. Para peramal mengatakan nanti akan begini, akan begitu, bla 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 dan sebagainya. Tetapi kalau saya melihat itu kok saya lebih mengatakan, banyak orang mengatakan itu cocokilogi atau cocoklogi itu, ya. Jadi mencoba mencocok-cocokkan. Nanti kalau terjadi, loh bener kan yang tak ramalkan. Atau orang lain mengatakan, oh bener ya, sang peramal itu mengatakan, oh anak indigo ini mengatakan seperti itu, ya. Ya itu kita tidak tahu, itu misterinya Tuhan, itu rahasianya Tuhan, ya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sekali lagi ketika kita memasuki tahun 2022 ini nanti, ya, kita harus fokus kepada sang terang tadi. Allah yang Maha Kuasa, sang terang yang sejati, ya. Dan manusia yang hidup dalam kegelapan dosa itu tidak lagi memiliki pengharapan. Ketika mereka masih dalam kegelapan, mereka tidak ada pengharapan. Bahkan mereka akan mengalami yang namanya kebinasaan, ya, sehingga perlu mencari sang sumber terang tadi. Supaya apa? Supaya mereka tidak terus terperosok, ya, bahkan terseret terus masuk ke dalam kegelapan tadi, yang notabene adalah dosa. Itu yang perlu kita waspadai di tahun 2022 nanti. Dan kita tahu, ya, ketika kasih Tuhan yang luar biasa, sang terang itu datang kepada kita, ya, turun ke dalam dunia. Dan Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menjadi manusia, yang kita kenal selama ini. Kedatangan Kristus sang terang memberikan pengharapan baru kepada manusia, yang memberikan terang kehidupan kepada kita semua. Di dalam Dia ada hidup yang kekal dan hidup yang baru, karena Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Dan setiap orang yang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah diselamatkan oleh sang terang dari kegelapan dosa,
marilah kita juga menjadi sang terang itu. Ya mungkin kita mengatakan, loh kan saya nggak bisa seperti Tuhan, bukan seperti itu. Memang kita bukan Tuhan, kita manusia, kita ciptaannya Tuhan. Lantas maksudnya seperti apa menjadi sang terang itu? Ya kita bisa menjadi terang di sekitar kita, bisa menjadi berkat buat sesama kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, disitulah kita menjadi terang. Ketika kita melihat sekitar kita, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka melakukan banyak kesalahan, masih hidup dalam dosa, sebisa mungkin mari kita mengingatkan mereka, kita menegur mereka. Ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, apalagi kita tahu ya di tengah pandemi COVID-19 ini, itu sangat diperlukan. Tapi saya melihat di GKI Sepanjang ini juga sudah gerak cepat ya. Ketika itu terjadi, saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka dengan sigap menjadi terang itu, membantu menolong sesama yang membutuhkan. Sehingga mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan sebagai sang terang itu. Tanpa mereka menyebut Yesus itu adalah terang loh, tetapi melalui perbuatan, melalui sikap kita, disitulah sang terang itu hadir. Dan orang lain merasakan berkat itu dalam kehidupan mereka. Meskipun sebelumnya mungkin mereka belum mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan, mereka semakin dikuatkan. Sekali lagi, marilah kita meninggalkan hal-hal yang buruk, kegelapan-kegelapan tadi. Dan kita melakukan hal-hal yang baik di tahun 2022 ini. Selamat memasuki tahun 2022 dan selamat menjadi sang penerang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan memasuki saat hening untuk kita merenungkan apa yang selama ini sudah kita lakukan di tahun 2021 dan ketika kita akan memasuki tahun 2022.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita akan mengucap syukur pada Tuhan melalui syafaat kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur dan terima kasih kami aturkan kembali kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Tuhan sudah menjadi penerang dalam kehidupan kami selama tahun 2021 yang sudah kami lalui. Dan tahun yang akan datang, yang akan kami masuki Tuhan, tahun 2022, kami masih melihat kegelapan di depan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa tetap memfokuskan diri kami kepada Sang Terang, yaitu Kristus, yang notabene adalah Sang Terang yang sejati. Tuhan kiranya mau menyertai dan memberkati kami semua di dalam melangkah di tahun yang baru ini. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang ada di GKI sepanjang ini. Berkatilah mereka, terkhusus untuk hamba-Mu Bapak Firmanda yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi pelayan di GKI sepanjang ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati keluarganya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan, biarlah boleh menjadi berkat buat kami semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang saat ini boleh setia melakukan tugas mereka masing-masing dalam porsinya masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati satu persatu keluarga mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat yang berlimpah pada tahun yang akan datang ini. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus melawan COVID-19 dan juga yang ada di dunia ini. Biarlah kami boleh terus berupaya, kami boleh terus mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah yang sudah mengupayakan yang terbaik. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh mengalami sesuatu yang baru pasca pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah menolong mereka sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang dari Tuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali. Berkati para lansia khususnya di GKI sepanjang ini, biarlah mereka juga boleh menjalani kehidupan mereka sehari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berada di sekitar Semeru, Lumajang. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka melalui orang-orang yang tergerak hatinya untuk menolong, untuk menjadi terang buat saudara-saudara kami yang membutuhkan ini. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Kami pasrahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita
di sepanjang tahun ini, hingga kita bisa tiba di ujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersuka cita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berdoa. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, namun Engkau setia memimpin kami dengan terang-Mu. Hingga pada hari ini, kami memasuki hari terakhir di tahun 2021, maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar.
Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Berjalan memasuki tahun yang baru, seringkali menggentarkan hati kita. Namun dengan berbekal hikmat yang Allah kurniakan melalui berbagai perkara di tahun yang lalu, marilah melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan. Maka serahkanlah setiap ketakutanmu kepadanya. Jangan takut dan gentar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya, Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus, kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu dari sekarang dan sampai selamanya. Selamat untuk kita yang telah berjuang di tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kita menyongsong tahun 2022 dengan penuh pengharapan.